Idul Adha ketika jatuh di hari Jumat. Berarti di situ kan jatuh 2 hari raya Bang ngomong ya. Hari raya Sanawi tahunan dengan Id Usbu'i, Id mingguan. Tahunan itu Idul Adha, mingguan itu hari apa? Jumat. Di dalam hadis Zaid ibn Arqam Bang ngomong ya, di sana dikatakan ketika menceritakan terjadinya Id jatuh di hari Jumat, Nabi itu sholat al-ida, Nabi itu tetap sholat Id ya. Tsumma rakhasa fil Jumu'ah, kemudian Nabi memberikan rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat dengan Nabi bersabda, faqal man syaa ayyusolliya falyusolli, barang siapa yang menghendaki ingin tetap sholat ya akan sholat. Di riwayat yang lain Nabi bilang, faman syaa adza'ahu minal jumu'ah fa inna mujammi'un, barang siapa yang ingin mencukupkan sholat Id, artinya tidak ikut sholat Jumat tidak apa-apa, tapi wa inna mujammi'un, tapi kita tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dan di hadis An-Nu'man ibn Bashir, Nabi itu ketika jatuh Id di hari Jumat, surat yang dibaca oleh Nabi itu sama Bang ngomong dengan di sholat Id dan di sholat Jumat. Kalau kita biasanya di masjid-masjid Bang ngomong ya, kalau sholat Jumat itu rakaat pertama itu Sabihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Di sholat Id juga semacam itu. Nah, di hadis An-Nu'man ibn Bashir itu Nabi paginya sholat Id ya baca Sabihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, kemudian di sholat Jumatnya juga sama. Artinya Nabi tetap melakukan sholat Jumat meskipun Nabi memberikan rukhsah tadi. Dan sehingga kalau kita lihat di dalam putusan tarjih Bang Komang ya, di Padang tahun 2003 di sana dikatakan bagi orang yang sudah melakukan sholat Id, dia boleh tetap ikut Jumatan atau tidak ikut Jumatan tapi mengganti dengan sholat zuhur gitu ya. Nah, tapi di sini yang perlu dicatat ya, bagi yang sudah ikut sholat Id, kan sholat bisa Id. Jadi ada orang yang paginya itu nggak ikut sholat Id Bang Komang ya, mungkin karena sakit atau bepergian, sudah sampai rumah ternyata sholat Idnya sudah selesai kan gitu. Berarti dia kan nggak ikut sholat Id Bang Komang. Berarti nanti siangnya dia tetap sholat Jumat. Tapi bagi yang sudah menjalankan sholat Id, di sholat Jumatnya itu ada 2 opsi. Yang pertama tetap melakukan sholat Jumat sebagaimana Rasulullah juga melakukan Bang Komang tadi, wa inna mujami'un. Yang kedua dia tidak ikut sholat Jumat tapi tetap sholat duhur. Karena kenapa? Karena Jumat itu pengganti atau badal dari sholat duhur. Duhur itu asal. Sehingga kalau badalnya itu jatuh, yaitu sholat Jumatnya jatuh, kembali ke asalnya, yaitu melakukan sholat duhur gitu. Nah, Jadi pada hakikatnya bagi yang sudah sholat Idul Adha atau Idul Fitri ya misalnya, berarti kalau hari Jumat boleh sholat Jumat juga boleh tidak sholat Jumat? Boleh tidak. Tapi yang perlu dicatat Bang Komang ya, masjid tidak perlu untuk ditutup. Gitu ya. Itu. Kan ada cerita juga Bang Komang ya, di salah satu masjid, karena kebetulan Idnya jatuh di hari Jumat, masjidnya ditutup gitu. Karena kenapa kok enggak kita anjurkan untuk ditutup? Karena Rasulullah sendiri kan wa inna mujami'un. Rasulullah tetap melakukan sholat Jumat. Berarti kalau Rasulullah kan artinya Masjid Nabawi ketika itu tidak ditutup Bang Komang di masa Nabi ya gitu. Tetap buka gitu. Yang kedua, ngasih kesempatan, siapa tahu di antara jamaah ada yang belum sholat Id di pagi hari, atau orang yang masih ingin tetap sholat Jumat meskipun di pagi hari dia kan sholat Id tapi tetap mau ingin sholat Jumat, sehingga masjid ya tetap dibuka ya. Artinya tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Oh begitu ya. Oke, baik. Nah itu yang perlu dicermati, dan sebaiknya masjid-masjid Muhammadiyah juga seperti itu Ustaz ya. Iya, kalau kita lihat di putusan tarjih ya, di HPT jilid 3 kan
di sana tetap dianjurkan, artinya masjid itu tetap untuk buka ya. Kenapa kok demikian? Ya karena tadi Rasulullah tetap melakukan. Meskipun sholat Jumat itu boleh rukhsah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau misalnya dia tidak memilih untuk tidak hadir di sholat Jumat, tidak apa-apa dan tidak berdosa. Karena kan 2 Id berkumpul dalam satu hari. Iya, hari Jumat ya. Kalau kecil saya ini ditakut-takuti orang tua begitu. Kalau hari raya jatuh hari Jumat mau kiamat. Ternyata sekarang sering ya sekali sholat Id itu hari Jumat, baik Idul Fitri, Idul Adha, ternyata juga sering itu bersama. Iya, makanya kalau kita lihat di Bulughul Maram, di kitab-kitab fikih Bang Komang ya, itu ternyata memang ada pembahasan khusus berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat ketika jatuh bersamaan dengan Id ya. Oke, baik.